Saya ke Ibu Fatma Ngabito. Baik, terima kasih Pak Hadi, Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati. Karena mengingat juga waktu kita sudah pukul 12 lebih 25 menit. Tentunya mungkin 2 menit dari saya. Saya dari akademisi, tentunya tadi sangat menarik dan sangat beragam. Apa yang diharapkan oleh kita semua telah tadi dibuka di ruang forum demokrasi ini. Ada 2 poin penting yang perlu saya garis bawahi dari versi saya selaku akademisi. Yang pertama, tentunya kami mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah membuat roadmap, memapping, memetakan. Sebenarnya tenaga honorer ini siapa? Mereka adalah masyarakat Indonesia dalam bingkai negara NKRI. Yang dalam undang-undang itu jelas, mereka di undang-undang cipta kerja itu negara harus menjamin warganya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan itu jelas aturannya tadi, saya tidak perlu mengulangi. Dari kepala BKD Provinsi, Pak Sekda dan juga dari kota tadi, sangat jelas dan terinci langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarah sana. Ya, artinya memang bahasa media itulah wajib kita syukuri karena media kita hadir di sini. Dan itu didengarkan oleh semua orang yang ada di Provinsi Gorontalo, mungkin bahkan di luar Gorontalo. Jadi mapping yang dilakukan itu yang pertama mungkin diurut dari lamanya bekerja, kemudian umur, prestasi yang dimiliki oleh tenaga honorer seperti apa. Itu juga menjadi pertimbangan sehingga mereka mendapatkan penilaian mungkin di angka 30%. Dan sisanya itu yang di-upgrade oleh passing grade. Mungkin tadi disampaikan juga Bapak yang di belakang, terakhir tadi pembicara bahwa tidak semerta-merta misalnya sebagai tenaga honorer yang masuk dalam K2, K3 dan seterusnya itu langsung jadi pegawai negeri seperti yang terjadi di masa silam. Hari ini pergeseran yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, digitalisasi, mobile sistem proses pelayanan kita tidak bisa pungkiri. Saya dari perguruan tinggi hari ini, kami melihat proses pelayanan itu terus bergeser dari era tenaga manusia yang akan digantikan oleh robot. Itu mau tidak mau, berangkat suka dan tidak suka, kita di lingkungan birokrasi dan di lingkungan yang berhubungan dengan pelayanan publik, mau tidak mau harus terima ini 10-20 tahun ke depan. Sehingga proses pergeseran jumlah angka tenaga kerja yang melayani kebutuhan manusia ini juga akan bergeser fungsinya kepada era digitalisasi. Itu kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu. Walaupun mungkin mohon maaf kalau ada generasi tua yang tidak paham tentang digitalisasi, itu pasti akan tergilas oleh sistem ini. Dan ini pembuktian yang kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu. Hari ini tanda tangan dilakukan bisa seperti oleh kepala tadi Kaban BKD, dia bisa barcode. Detik ini yang membutuhkan di ujung Popayato bisa mendapatkan tantangannya mungkin Pak pejabat gubernur dan sebagainya. Dan itu mungkin juga salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung ini. Tetapi kita juga harus melihat ya, kalau mungkin di daerah, tadi 2 hal penting yang kita lihat adalah kebutuhan dasar manusia tentang kesehatan dan pendidikan. Memang kita tidak bisa pungkiri implementasi dari undang-undang yang disampaikan itu pada dasarnya tetap masih banyak belum bersesuaian. Karena ada dari pelosok-pelosok juga masih kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Dan tadi dari rumah sakit memang itu adalah salah satu contoh yang harus kita pikirkan bersama terutama pemerintah. Ada proses pelayanan yang memang harus membutuhkan pelayanan melalui BI sistem atau digital, tapi ada juga proses pelayanan yang krusial yang tidak boleh dilakukan oleh e-digital. Contoh, kita melihat orang sakit harus ada sentuhan langsung. Itu mungkin contoh. Jadi mungkin ini yang perlu diperhatikan ada 2 poin penting tadi. Regulasi ini mudah-mudahan masih ada proses, kan belum final. Jadi sebelum menuju proses final itu, kita juga setiap daerah harus mempersiapkan hal-hal real yang bisa kita lakukan tadi. Dan disampaikan oleh Bapak pemateri tadi cukup jelas. Dan tentunya kita sebagai masyarakat luas untuk bisa mengawal proses ini. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Tadi dari PGRI luar biasa sekali Pak. Jadi tadi kalau saya sempat Pak Hadi tadi mengatakan ada mantan guru. Kalau saya kurang sepakat dengan mantan guru. Karena apa? Guru kita walaupun telah tiada, tapi apa yang diajarkan oleh guru sepanjang hayat dan mengalir pahalanya. Jadi tidak ada mantan guru, yang ada adalah guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya koreksi Pak Ben. Bapak tetap guru saya.